Utsman, pedagang sukses, berhati lembut, dermawan, perantabuk. Ini lebih sedikit daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi berapa sedikitnya itu? 950 unta, 50 ekor kuda perang, dan uang tunai 1000 dinar setara dengan 300 miliar. Itu lebih serah. Apa yang lain masih banyak? Masih ada. Dan saya ulang dengan hadis tadi, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi sedikit pun harta. Satu hari di masa Khalifah Abu Bakar, kafilah dagangnya 1000 ekor unta, muatan 1 ekor unta itu 500 kilo. 1 unta itu setengah ton, seperempat kanan kiri. Begitu yang mendapat kabar banyaknya orang miskin, maka seluruh hartanya tersebut dibagikan cuma-cuma. Ada masalah. Ini pulang dari perdagangan, harapannya kan hitung sudah di jalan kan sudah dihitung keuntungannya sekian. Begitu ada berita di kampung ini banyak orang miskin, sudah tidak jadi jualan. Ini dibagi semuanya habis. Bangun ruko 100 unit, jadi semuanya bagus, totalnya sekian, keuntungannya sekian. Terus dikabari, ini ada ustadz yang belum punya rumah. Iya kira-kira sudah kredit murah, lumayan, khusus bagi ustadz kan gitu. Kredit rumah murah. Ustadz di Indonesia itu paling enak. Kalau nama ustadz untuk Mesir itu profesor. Jadi panggilan al-ustadz itu profesor untuk Al-Azhar. Nah di sini kan guru TPA itu juga ustadz gitu loh. Enak. Qaradawi itu dipanggil al-ustadz Yusuf Qaradawi, itu berarti Profesor Yusuf Qaradawi. Kodenya itu alif, ada hamzahnya. Itu profesor. Mewakafkan sumur rawa yang dibeli dari seorang Yahudi dengan harga 200 dirham atau setara 34 miliar. Itu sumur. Itu kisahnya ada satu kampung muslim yang airnya disuplai dari hasil beli air ke sumurnya orang Yahudi. Karena sumur ini dibutuhkan banyak orang, akhirnya orang Yahudi ini kemelinti, harganya dinaikkan, sehingga orang Islam banyak bergantung. Didatangi sama Nabi, terus Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa yang membeli sumur ini dan ditukar dengan sumur di surga, langsung peluang surga itu ditangkap oleh Utsman bin Affan. Begitu dibeli, selesai terus dibagikan, sudah gratis. Nah, ini kan banyak sumur di sini, banyak sumur. Boleh tidak dibeli? Gratis. Mengcover seluruh anggaran perluasan Masjid Madinah, termasuk pembebasan lahan di sekitarnya, ditanggung satu orang. Baik, ini ahli surga semua. Konglomerat Mekah yang pertama hijrah ke Madinah, pelaku pasar from zero di Madinah. Ini kan ada ceritanya itu. Dia kaya di Mekah, begitu hijrah semua ditinggal. Ke Mekah, ke Madinah itu hidup sebatang kara dan terlunta-lunta, tidak punya apa-apa. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi. Kaya raya juga, istrinya 2, Sa'ad bin Rabi ini mengatakan, wahai Abdurrahman, kita sudah dipersaudarakan oleh Nabi. Istri saya 2, aku cerai 1, nikahi 1. Harta saya banyak karena dia juga konglomerat.
separuh jadi dua, separuh buat saya, separuh kamu ambil. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau persoalan istri itu biarlah sama kamu, persoalan harta mudah-mudahan atau memberkati keluarga dan anak-anakmu. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Ditawari istri ditolak, ditawari modal ditolak. Satu saja yang dia minta, dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar. Jadi ini sebagian orang mengatakan memulai kebangkitan ekonomi itu ketika ditawari modal ditolak, ditawari keluarga ditolak. Abdurrahman bin Auf itu tidak mengatakan di sini ada kesempatan ngajar. Jadi guru enggak ada. Kantoran ada enggak? Tapi dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar. Dia mau berdagang. Beberapa hari setelah berdagang nggak ketemu Nabi, jadi menghilang dia. Beberapa hari kemudian ketemu Nabi, dikerak bajunya. Abdurrahman bin Auf itu ada warna-warna kuning. Ini kata Nabi, mahadi, ini apa ini? Bekasnya apa ini? Kata Abdurrahman, tazawwajtu ya Rasulullah. Ternyata begitu bisnis, berapa hari kemudian sukses, langsung nikah. Nah, saat itu kemudian ada dimulainya syariat walimah itu. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Ya kalau nikah ya bikin walimah, walaupun hanya sekedar menyembelih 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu ukurannya cukup untuk 4 orang, 4 atau 5 orang. Karena memang benar-benar makan kambing. Itu dunia orang Arab. Ya, kalau kita kan alhamdulillah cukup 1 ekor kambing bisa semua kebagian sudah dimakan di situ, dibawa pulang, dikirimkan yang tidak hadir, ya tetap 1 kambing itu. Karena tidak hanya dagingnya yang dimakan. Kalau mereka kan dagingnya yang dimakan. Kalau kita kan semuanya, tidak ada yang tersisa. Nah, ketika belum begitu kaya, masih awal-awal merintis bisnis di Madinah, ia mendanai ekspedisi kecil-kecil, perang-perang kecil itu setara dengan 3,4 M. Nah, pada perang Tabuk dia sudah mendonasikan ini 9,5. Jadi kalau bisnis kepingin maju, infaknya juga ditambah. Jangan nunggu bisnis maju dulu baru nambah infak, kualik. Kemudian ya kualik. Kalau mau harta nambah, infaknya nambah. Infak dulu baru nambah harta. Kalau biar nambah dulu baru infak itu kebalik. Anak tangganya terbalik. Ketika Rasulullah wafat, ia membackup logistik para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, dengan menjual properti tanah seluas 40.000 dinar, nilainya 68 miliar, dodol tanah 68 miliar dibagikan kepada istri-istri Nabi. Itu satu istri dapat berapa miliar? Apakah Abdurrahman bin Auf lalu jatuh miskin? Enggak juga. Ini dibagikan ke orang. Lagi, dalam satu kesempatan ia pernah menyediakan 700 ekor unta dengan muatannya 40 dirham, 40.000 dinar, 200 rupiah emas, 500 kuda, 1.500 unta, atau setara dengan 300 miliar.
Saat meninggal dunia, ia meninggalkan warisan 1000 unta, 100 kuda, 3000 kambing, dan masing-masing istrinya mendapat warisan 80.000 dinar. Kalau dirupiahkan kali 1,7 juta berapa? 80.000 kali 1,7 juta, 1.700.000. Nolnya cukup. Satu istri dapat 136 M. Ini satu ya, padahal istrinya kan 4. Dan warisan istri kalau ada anak kan cuma 1/8 dari 1/4. Itu sekian. Jadi ada 4 istri, ada anak, berarti bagiannya istri itu kan 1/8, ya kan? Dari warisan karena ada anak. Nah 1/8 ini pun dibagi 4 orang. Jadi 1/4 dari 1/8 itu masing-masing dapat 130 miliar. Tapi ibu-ibu tidak tertarik kalau tertarik di sini tidak terlalu gak miliar-miliaran gak panen gitu. Yang sampai di bagian 4. Ini yang belum masuk. Yang lain banyak. Nah, ini yang anaknya Umar. Anaknya lihat bapaknya seperti itu, anaknya juga tidak jauh-jauh. Mendonasikan 100 ekor unta plus dana untuk mujahidin yang total nilainya sekarang 100 miliar. Ini anaknya. Dari kacang itu nggak kira ninggal lanjaran. Bapaknya dermawan, anaknya juga katut dermawan. Ini Asim bin Adi menyumbang 90 wasak kurma pada perang Tabuk senilai 48 miliar. Kurma ini ditanggung. Ini kan 30 hari ini siapa yang tanggung kurma? Takjil. Dengan syarat 1 bungkus telur biji. Abdullah bin Mubarak ini orang Nabi dikenal sebagai ulama pembebas utang dan penebus tawanan. Pernah mendatangi satu keluarga yang sudah tidak makan selama 3 hari, lalu memberi mereka 980 dinar atau setara dengan 1,6 miliar. Atakum Ramadan Syahrul Mubarak. Ini saja. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kalau keluarga ingin berkah, inilah saatnya di Ramadan ini. Harta kepingin berkah, di saatnya Ramadan ini. Ini kesempatan menjadikan diri kita, keluarga kita, harta kita, anak-anak kita, rumah kita menjadi berkah. Ya saatnya Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, ada kewajiban puasa, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, ada malam Lailatul Qadar. Sehingga sekali lagi para jamaah sekalian, Ramadan ini adalah saat yang paling tepat untuk menyiapkan diri untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tadi. Salah satunya adalah Ramadan ini adalah kerja keras, mendapat harta yang banyak, tapi juga memperbanyak infak dan sedekah. Sekali lagi, man qasad sedekahun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi sedikit pun harta kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ramadan kita, dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk melaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin.